Kayak gue udah tahu nih secara logika emang jangan, tapi nggak bisa bohong gitu. Itu menurutku salah satu lagu yang intim juga sih. Aku nulisnya tuh ngebayangin bener-bener kayak bestie gitu. Jadi kayak aku bilang ke diriku, misalkan aku ngerasa teman-temanku bilang ke aku, atau aku bilang ke sahabat-sahabatku, it's okay to not be okay, dengan lirik yang rada nyeleneh yang, ya ampun lo nggak usah overthinking deh, besok juga masalah lo masih ada gitu. Maksudnya ini menurutku lagu apa ya, lagu ya udah jangan terlalu serius dengan masalah lo gitu, karena kita semua juga punya masalah masing-masing dan kita semua ada di sini, ayo kita fight bareng-bareng. Menurutku itu lagu yang sangat apa ya, sangat intim tapi sekaligus seru gitu loh. Jadinya aku ngebayanginnya itu lagu dimana teman-temanku ngomong ke aku ketika aku lagi dramatis banget, dan juga kalau teman-temanku lagi pada drama, aku bisa ngomong itu juga ke mereka. It's okay. Bila itu yang bikin aku senang adalah aku di dalam lagu ini berhasil menggambarkan stages of grief atau kita melepaskan seseorang, tapi dalam waktu yang lumayan singkat ya, 3,5 atau 4 menit gitu, di bawah 4 menit. Jadi pertama masih denial, terus masih kayak fresh, masih aduh gimana nih. Ketika ditinggalkan dia ada dramanya juga, kayak jiwaku hilang separuh gitu-gitu. Terus kita berandai-andai orang itu kembali lagi, jangan sampai pergi lagi gitu. Terus semakin dia mungkin menjalani hari-hari tanpa orang ini, di verse tengah-tengahnya dia mulai ngerti nih, oh ternyata mungkin sudut pandang dia beda, mungkin kalau aku bisa mengerti dari sisi dia, mungkin ya ini yang terbaik buat dia dan lain-lain gitu. Karena aku tuh selalu menjadi orang yang selalu pengen bisa ngerti dari sisi kamu tuh seperti apa sih gitu. Jadi menurutku dengan kita bisa empati dan kita bisa mengerti dari semua sudut, itu apa ya, menjalani hidup tuh kayak lebih gampang gitu, karena nggak melulu lu pemeran utamanya gitu. Kadang-kadang orang lain tuh juga pemeran utama dalam hidup dia gitu. Dan kita tapi tetap masih berandai-andai. Nah sampai di verse terakhir, di ref terakhir, kita juga setelah menjalani kehidupan dengan diri sendiri, mungkin kita udah terbiasa tanpa orang ini, kita bisa bilang ya, kalau kamu nggak datang ternyata nggak apa-apa juga sih, tau udah sejauh ini aku menjalani kehidupan ini sendiri gitu. Jadinya dari mulai denial sampai acceptance bisa dirangkum di satu lagu ini. Jadi ini salah satu lagu yang secara lirik juga aku sangat senang. Apa kabarmu, kabarku baik saja. Tetap bukan kamu itu mungkin ini kali ya, kayak moment of weakness gitu. Ketika kita udah berusaha no contact nggak tuh, tiba-tiba cuma bilang apa kabar doang tuh, wow semua langsung runtuh gitu. Kita udah capek-capek 2 minggu nggak megang handphone, tiba-tiba dibilang apa kabar doang langsung luluh gitu. Mungkin di lagu ini tuh aku ngerasa moment of weakness aja gitu, dimana kita ketemu seseorang dan dia juga lemah ngelihat kita bilang aduh pengen banget ini semua orang tuh udah nyari kemana-mana tapi nggak ada yang kayak kamu ya, tapi belum tentu kita harus balikan juga sih gitu. Kurang lebih pas kita nulis lagunya vibe-nya seperti itu gitu. Jadi lebih tergantung mendengarnya, kira-kira mau ngikutin moment of weakness-nya atau mau menganggap ini adalah sebuah fase aja tapi dilanjutkan untuk tetap strong. Jangan berpikir kembali ya kan? Kayak aku udah tahu nih secara logika emang jangan, tapi nggak bisa bohong gitu. Si paling mahir berasal dari tercetus begitu aja sih. Tapi aku ngerasanya tuh itu like ada sedikit sarkasnya dikit, ada sedikit kayak apa ya,
nyinyirnya ke diri sendiri, ya kan gue gitu, siapa yang tahu sih gue lagi sedih. Aku nih yang paling mahir untuk menyembunyikan semuanya kan. Karena sebenarnya kalau bukan aku, siapa yang bisa, itu tuh bukan narsis gitu, tapi lebih ke mengasihani diri sendiri secara nggak langsung gitu. Karena apa-apa semua harus aku, apa-apa semua harus aku gitu. Kalau orang lain ini pasti ngeluh. Kalau gue jalanin aja kan semuanya gitu. Jadi lagu ini sebenarnya apa ya, untuk bilang puk-puk aja sih, kayak kamu nggak sendirian. Semua orang tuh pasti punya punya beban dan punya kesulitan masing-masing. Cuma ya semua orang emang harus bisa terus menjalani hidup aja dengan senyum, dengan apa gitu. Dan kita nggak pernah tahu orang-orang tuh lagi ngadapin apa sih gitu. Jadi aku ngerasa lagu ini bener-bener bisa dimaknai sama banyak banget orang. Dan semua video-video di TikTok ya terutama yang nge-tag aku dengan lagu ini, mungkin 70%-nya aku nangis nonton videonya. Karena kayak banyak banget either anak rantau, caretaker, atau enggak kayak yang ngurusin orang sakit atau orang tua, atau enggak yang kangen sama orang tua, kangen anak, atau enggak ibu-ibu yang baby blues, segala macam banget videonya. Dan setiap orang yang pakai sound ini aku tahu banget pasti ngerasa sedikit banyak terrepresentasikan dengan liriknya. Dan lucu di lagu ini tuh, waktu itu pas lagi launching, aku pernah nanya ke audiens gitu, lirik yang paling disukai dari lagu ini tuh apa gitu. Terus ada yang bilang, lirik yang paling aku sukai dari lagu ini adalah tapi. Hah, maksudnya apa? Iya, tapi yang sebelum ref 2 gitu. Jadi di verse 2 dia kan ngeluh-ngeluh, ya aku yang gini segala macam. Tapi kalau bukan aku siapa lagi gitu. Jadi si tapi itu tuh mempunyai berat yang luar biasa gitu, karena gue udah ngeluh segimana juga tapi ya tetap harus gue lakuin gitu. Jadi sebenarnya lagu ini nulisnya nggak disengaja juga, aduh pengen lagu yang kayak gimana ya keluar aja kayak gitu, alhamdulillah. Ini out of context, tapi Raisa si paling mahir. Raisa si paling mahir terlihat baik-baik saja. Ting.